Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fairuz Nabil Nasution dengan NIM 192231128. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya tentang 24-hour food recall methods. Nah, sebenarnya apa itu food recall methods? Yaitu teknik pencatatan terstruktur makanan yang dikonsumsi selama 24 jam dan digunakan untuk menilai asupan gizi pada populasi tertentu. Di sini saya menggunakan jurnal dengan judul Intake of Energy and Macronutrient Relate to Nutritional Status of Elementary School Children yang ditulis oleh Putri Destia Ramadhani, Sofia Maya, dan juga Yanti Ernalia dan dipublis pada tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat kecukupan energi dan zat gizi makro terhadap status gizi anak sekolah SD di SDN 1 Bunga Raya. Selanjutnya adalah background atau latar belakang. Anak sekolah rentan mengalami masalah gizi, baik gizi kurang maupun gizi lebih. Nah, status gizi pada anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor asupan gizi makro, penyakit infeksi atau aktivitas fisik, serta kondisi sosial ekonomi. Nah, untuk menilai asupan gizi, digunakan metode 24-hour food recall methods, yaitu wawancara mengenai konsumsi makanan dan minuman yang dikonsumsi anak selama 24 jam terakhir. Nah, hasil recall tersebut kemudian dibandingkan dengan angka kecukupan gizi atau AKG untuk mengetahui tingkat kecukupan energi dan zat gizi yang berhubungan dengan status gizi anak tersebut. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan desain cross-seksional. Nah, sampel yang digunakan adalah 87 responden siswa atau siswi kelas 4 dan kelas 5 SDN 1 Bunga Raya. Data yang dikumpulkan adalah food recall 2 kali 24 jam dan pengukuran langsung berat badan dan juga tinggi badan. Responden melalui pengukuran IMT menurut umur. Nah, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu ada data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer, yaitu wawancara dan recall menggunakan form food recall 24 jam dan juga pengukuran antropometri berat badan juga tinggi badan. Selanjutnya juga melakukan wawancara karakteristik seperti jenis kelamin dan juga usia secara langsung, kemudian melakukan dokumentasi. Untuk data sekunder diperoleh langsung dari SDN 1 Bunga Raya, yaitu mengenai jumlah siswa kelas 4 dan juga kelas 5 siswa SDN 1 Bunga Raya, serta informasi seperti profil sekolah dari SDN 1 Bunga Raya. Nah, kemudian untuk hasilnya, responden penelitian ini adalah murid kelas 4 dan juga kelas 5 SD dengan rentang usia 9-13 tahun dengan total 87 orang yang terdiri dari 50 laki-laki dan juga 37 perempuan. Selanjutnya yaitu tingkat kecukupan energi dan zat gizi makro anak sekolah dasar di SDN 1 Bunga Raya. Didapatkan tingkat kecukupan energi responden sebagian besar sudah berada dalam kategori baik, yaitu 44,8%. Namun masih ada responden yang mengalami tingkat kecukupan energi kategori defisit dan lebih, yaitu defisit berat 33,3%, defisit sedang 10,3%, defisit ringan 5,8%, dan defisit lebih 5%. Energi sendiri menjadi kebutuhan utama bagi manusia untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari, karena energi berguna untuk menjaga struktur dan integritas biokimia tubuh serta konsentrasi otot. Nah, selanjutnya yaitu status gizi responden anak sekolah dasar di SDN 1 Bunga Raya. Sebagian besar responden berada pada kategori status gizi baik, yaitu 56,3%, status gizi kurang berada pada 9,2%, dan status gizi lebih yaitu 34,5%. Hasil uji Pearson menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kecukupan energi dan zat gizi makro yang meliputi protein dan juga lemak dengan status gizi anak sekolah dasar di SDN 1 Bunga Raya dengan p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, selanjutnya pembahasan yaitu hasil uji Pearson menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kecukupan gizi makro dengan status gizi
di anak SD di SDN 1 Raya. Hal ini disebabkan oleh asupan yang dikonsumsi selama 24 jam itu kurang bervariasi. Kemudian dalam penelitian lain oleh Jamaluddin et al. Pada tahun 2020 juga menunjukkan hasil yang sama bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara asupan energi dengan status gizi yang nilai signifikan p-value-nya 0,95. Hasil uji Pearson menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kecukupan karbohidrat dengan status gizi anak sekolah dasar di SDN 1 Raya dengan p-value 0,029. Nah, hal ini diduga oleh konsumsi makronutrien jenis karbohidrat yang cenderung lebih banyak dikonsumsi karena sebagai penyedia energi utama. Selanjutnya di sini saya akan bahas kelebihan dan juga kekurangan dari 24-hour food recall methods ini. Untuk kelebihannya, yaitu mudah dilaksanakan, tidak membebani responden, biaya relatif murah, pelaksanaannya cepat, dan memberikan gambaran nyata tentang konsumsi makanan individu. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu tidak dapat menggambarkan asupan sehari-hari bila hanya dilakukan hanya satu kali. Kemudian ketepatan juga tergantung pada daya ingat responden. Kecenderungan pada responden melaporkan konsumsi underestimate atau overestimate yang disebut dengan flat slab syndrome. Underestimate seperti memberikan informasi bahwa makanan yang dikonsumsi itu lebih sedikit, sementara overestimate memberikan informasi bahwa makanan yang dikonsumsi lebih banyak. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya mereka konsumsi pada hari tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari review jurnal yang saya lakukan, yaitu metode 24-hour recall merupakan teknik pencatatan terstruktur makanan yang dikonsumsi selama 24 jam dan digunakan untuk menilai asupan gizi pada populasi tertentu. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa tingkat kecukupan energi responden sebagian besar berada pada kategori baik. Tingkat kecukupan zat gizi makro sebagian besar pada kategori defisit berat, dan hasil uji Pearson menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi, namun terdapat hubungan yang signifikan antara kecukupan karbohidrat dan status gizi anak di SDN 1 Raya dengan hasil p-value-nya lebih dari 0,05. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.